atau mungkin kita juga pernah merasakan itu, dimana kita nggak mau bangun, tidur di bantal kita sudah basah dengan air mata, ya, karena banyaknya persoalan yang terasa berat menyesakkan dada. Terus kemudian nggak peduli lagi bahwa kita dari seharian nggak makan, nggak mandi, nggak ngomong, menangis terus menerus karena ujian-ujian berat yang sedang dihadapi. Maka bila itu sampai pada keadaan itu kita nanti, yang harus kita lakukan bangkit. Saat kita pengen menumpahkan rasa rasa sedih, rasa kesal, rasa marah dengan berdiam diri, dengan tidur, dengan mengunci kamar, nggak mau ketemu siapa, bangkit. Bangkit sebelum ada setan yang membisiki kita dengan nasihat-nasihatnya yang akan menjerumuskan. Misalnya kita sedang bermasalah dengan suami, memang suami gitu, kamu harus membalasnya, gitu ya. Kamu curhatlah di medsos, kamu cari orang-orang yang bisa kamu curhati. Banyak sekali setan akan membisik-bisiki nasihat-nasihat yang sangat salah. Maka ketika keadaan kita, di mana saat ujian kita sedang melanda, kita yang perlu kita lakukan bangkit, beresin tuh kamar, gitu, tempat tidur, beresin, bangkit, kemudian lakukan hal-hal yang positif. Misalnya kita berwudu, kita sholat, kita ngaji, kita mendengarkan ceramah, kita nyapu, kita cuci piring, dan semua kita lakukan karena Allah. Disitulah perjumpaan kita sama Allah sesungguhnya. Perjumpaan kita dengan Allah adalah saat-saat kita melakukan kebaikan-kebaikan, dikarenakan kita ingin keluar daripada hal-hal yang akan berlaku sia-sia, bahkan menjerumuskan kita ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Jadi hal yang pertama kita lakukan saat masalah ada, saat ujian tiba, adalah kita bangkit untuk supaya tidak larut dalam ujian tersebut. Bangkitnya kita dari tempat tidur, melakukan kebaikan-kebaikan, sholat, masak ataupun yang nyuci piring atau beres-beres dan semuanya hal-hal kebaikan, itulah yang dinamakan sabar. Sabar itu tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu bisikan-bisikan setan dan kebaikan, sholat, ya. Enggak gampang gitu. Enggak gampang saat baru aja hentakan kemarahan yang kita timbulkan, kita ditipu orang gitu. Tiba-tiba hilang dalam sekejap uang jutaan karena ditipu oleh sahabat sendiri gitu. Atau ada masalah keluarga, suami yang enggak pulang-pulang, anak yang nakal gitu, anak yang melawan, yang mungkin bikin kita pusing, bikin kita nggak ngerti apa jalan keluar. Ya, na'udzubillah min dzalik. Misalnya pada saat kita sedang tenang-tenang aja gitu, tiba-tiba datang anak kita mengatakan na'udzubillah min dzalik, bukan kita, mah aku sudah hamil 3 bulan, padahal dia belum menikah. Apa yang kita rasakan? Maunya mati sekarang juga, gitu kan? Atau tiba-tiba datang polisi, ditangkap anaknya narkoba, gitu. Nah, itulah ujian-ujian yang bisa saja terjadi dimanapun. Nah, ujian apapun itu, ternyata yang disuruh oleh Allah adalah sabar. Sabar dalam menyikapi ujian itu adalah pertolongan pertama buat kita. Tidak akan ada pertolongan selanjutnya kalau sabar itu belum kita dapatkan. Coba sekarang, ketika kita dapat telepon, Bu, anak ibu ditangkap polisi, kena narkoba, gitu kan? Ada yang pernah telepon gitu? Ya? Bu, anak ibu ditangkap polisi, sekarang di kantor polisi, sedang kena narkoba. Ibu telepon sendiri, ibu ngomong sendiri ke polisinya ya, gitu kan? Nah, ketika sabar tidak kita dapatkan saat itu, pasti kita akan mendapatkan apa? Ujian berikutnya. Hah? Yang benar? Ya Allah. Terus gimana Pak? Ibu transfer uang. Akhirnya kita transfer. Itu akan ada cobaan-cobaan selanjutnya. Kita transfer
Ternyata anak kita pulang di rumah dengan santainya. Akhirnya uang melayang, suami marah-marah, itu kan. Yang harusnya tadi buat bayar SPP hilang. Nah, ternyata betul bahwa kesabaran adalah pertolongan pertama ketika ujian kita melanda kepada kita. Tidak akan ada pertolongan sebelum sabar itu kita dapatkan. Jadi setiap kali ada masalah, tersambung kita dengan Allah dengan kesabaran. Ambil wudhu. Sabar itu kan ada 3. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar ketika mendapatkan ujian, kemudian sabar ketika tadi mendapatkan ketaat dalam beribadah kepada Allah, dalam menjalankan hidup, dan ketika mendapatkan ujian. Itu sabar hidupnya, sabar. Nah, dalam ketaatan kepada Allah pun kita sabar. Kita ambil wudhu, kita sholat dengan penuh kesabaran. Itu. Jadi bukan sholat yang cepat-cepat, aduh gimana nggak? Sambung kita dengan Allah. Boleh saya kasih tahu pernah pengalaman saya. Saya ini ibu-ibu aslinya tuh tukang foto. Aslinya saya tuh fotografer. Sampai sekarang, tapi saya sudah berhenti motret, sudah yang lain. Itu pada suatu hari saya lupa jadwal. Bayangkan, orang sudah order, sudah acara sudah mulai, saya lupa jadwal karena waktu itu dia ordernya ketika saya di perjalanan. Bunda Nafri, kok belum sampai di sini? Ini acara sudah mau selesai. Apa coba? Apa yang harus kita lakukan saat itu? Padahal tempatnya jauh, berarti kalau kita sampai sana acara selesai. Ini musibah terbesar bagi tukang foto apabila kita terlambat aja sudah musibah, apalagi ya tidak meliput itu. Itu kalau seandainya tidak tersambung dengan Allah, rasanya pengen mati juga itu, gitu ya. Acara sudah selesai. Boleh nggak orang itu menuntut? Sangat boleh. Balikin acara saya, atau biaya sekian berapa gitu. Nah, apa yang harus, nggak ada yang bisa kita lakukan saat itu. Dan disitulah bahwa sesungguhnya kita itu tidak disuruh menyelesaikan masalah, tidak disuruh menyelesaikan, artinya tidak akan pernah mampu kita menyelesaikan masalah sebenarnya. Apapun masalahnya kita tidak mampu. Yang Allah suruh adalah surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisobri wassalat. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat, gitu. Ya, jadi Allah tuh ketika kamu mendapat musibah, kamu harus sabar dulu. Bukan sholat dulu. Sholat ketika kita tidak sabar, wah udah nggak karu-karuan. Tapi benar-benar sabar. Gitu. Ya, ketika itu langsung apa yang saya lakukan, kalau saat itu tidak ada tersambung kita dengan Allah, ini jantung kayaknya harusnya copot gitu. Hah? Astagfirullahaladzim. Gimana nih? Beres. Wow, udah panik gitu. Panik akan menimbulkan persoalan baru. Misalnya nanti apanya yang ketinggalan apa. Langsung saya, ya Allah, Engkau tahu akan terjadi seperti ini. Tahu nggak Allah kira-kira bahwa saya akan lupa gitu. Dan lupa itu perbuatan siapa gitu. Ya. Ada campur tangan Allah di situ, kita dibikin lupa, bisa nggak? Itu kan persoalan gaib. Lupa itu kan persoalan gaib, kan? Kenapa manusia bisa lupa? Itu kan persoalan gaib, ya. Kalau misalnya saya mau makan nggak jadi, itu adalah kehendak kita yang bisa kita. Mau saya makan tapi nggak jadi, bisa aja itu bisa kita atur gitu ya. Tetapi lupa itu persoalan gaib. Sehingga saya langsung tersambung pada Allah. Tersambungnya itu adalah karena sabar. Kita nggak akan mungkin tersambung kepada Allah apabila tidak memiliki kesabaran. Langsung, ya Allah, Engkau tahu ini akan terjadi, dan Engkau juga yang tahu cara menyelesaikannya. Tahu nggak saya cara menyelesaikannya? Sama sekali nggak tahu. Apa yang terjadi ketika saya nanti hadir di sana? Apakah orang ngamuk, apa orang segala macam? Dan lalu apa tadi? Langsung ingat tadi Al-Baqarah 145. Ingat setiap kali ada masalah, Al-Baqarah 145. Kita tidak disuruh menyelesaikan masalah, yang disuruh adalah kita sabar dan sholat. Langsung saya sholat duha 4 rakaat. Sholat duha malu dengan penuh kesabaran, ya, dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang bertawakal. Apa itu tawakal? Ya saat itu saya katakan setelah sabar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Sesungguhnya semua ini dari Allah dan kembali kepada Allah. Artinya apa? Ya Allah, semua persoalan ini aku wakilkan kepadamu. Enak banget, langsung di dada ini yang tadinya sempit, sedih, langsung plong. Ya Allah, aku wakilkan kepadamu. Apa yang tidak selesai sama Allah? Apa coba yang tidak selesai dengan Allah? Mengurus triliunan sel di dalam tubuh kita aja selesai. Kapan kita berkedip? Kapan jantung berdetak? Kapan darah itu mengalir begitu sempurnanya di dalam tubuh kita sampai ke otak? Kapan kita bisa ada rasa lapar, rasa haus, rasa ngantuk, semua betul-betul teratur. Betul-betul teratur. Bahwa kita ngantuk karena kita memang takjub ya. Masya Allah. Ini benar memang aku apa enggak? Rame Masya Allah. Jadi semua bayangkan, ibu-ibu, berapa juta saraf sih yang ada di dalam tubuh kita? Kalau kita lihat ininya ya, gambarnya saraf kecil-kecil itu, satu saraf kejepit aja menderitanya seorang. Adik saya itu saraf kejepit di sini. Ya Allah, kasihan, kemana-mana pakai korset, ya, sholat susah, geringgingan, nggak ada nyaman-nyamannya. Itu baru satu saraf loh, Bu. Artinya apa? Dilepaskan sama Allah pengurusannya satu saraf dan dia kejepit. Apalagi jutaan triliunan, jutaan saraf yang ada dalam tubuh kita, betapa selesai sama Allah diurus. Tanpa campur tangan kita. Kita nggak perlu pakai timer untuk kapan kamu berkedip, kapan kamu nggak pakai timer, kapan detak jantung, ya ayo berdetak atau enggak. Apalagi persoalan kita remeh-temeh banget sama Allah itu. Nah, jadi ketika sudah bertawakal, ambil sabar, sholat, kemudian tawakal, serahkan sama Allah itu, mewakilkan persoalan ini sama Allah. Ya, udah, saya sudah tenang ya Allah, apa yang tidak sanggup kau selesaikan? Ini persoalan engkau tahu, ini persoalan datang seizinmu, ya. Seizin Allah nggak persoalan ini? Kan tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa izin Allah. Dan engkau juga yang bisa menyelesaikan. Manusia tanpa daya upaya sama sekali. La haula wala quwwata. Tidak ada daya upaya, tidak ada kemampuan. Akhirnya sudah sholat, sudah sabar, saya bawa Allah ke sana. Gitu kan, ya, saya bawa karena sudah saya wakilkan kepada Allah, berarti saya bersama Allah kan. Sudah saya tahu nggak, Masya Allah, di luar bayangan saya sudah siap. Kalau dimarahin terus kita beristighfar bahwa memang saat itu kita harus dimarahin untuk supaya kita tidak sombong, supaya mencuci dosa-dosa kita. Kalau seandainya disuruh ganti, disuruh apapun resikonya, hadapi aja, nggak mungkin di luar kemampuan kita, gitu kan? Jadi enak banget kesananya itu. Apapun yang terjadi pasti seizin Allah, dan apapun yang terjadi pasti kebaikan buat kita. Gitu. Jadi saya sudah dengan ikhlas, sabar, yaitu tadi semua pasti kebaikan buat kita. Sampai di sana apa? Di sidang ini keluarganya kumpul semua, ternyata udah selesai itu acaranya. Saya duduk. Apa yang dikatakan oleh ibu mantan yang tadi telepon, yang tadi panik dan sebagainya, panik suaranya tuh. Apa nih? Bu Nofri, kami sekeluarga minta maaf karena nggak ngabarin lagi. Coba nggak ngabarin lagi, padahal nggak ada kewajiban dia ngabarin kan? Nggak ngabarin lagi, jadi akhirnya seperti ini, kami sekeluarga minta maaf. Itu siapa yang membimbing dia ngomong kayak gitu? Allah kan? Jadi apa yang nggak perlu, yang kita takutkan, kita khawatirkan dalam hidup ini? Oh tadi persoalan langit aja yang bintang ribuan, jutaan, triliunan galaksi itu selesai sama Allah. Perputaran siang, malam, pagi teratur sekali gitu. Nggak ada kok lupa matahari terbit gitu, nggak ada gitu. Semuanya teratur gitu, jam apa. Semuanya serba teratur. Apa yang remeh-temeh ini nggak ada yang dikhawatirkan. Tapi tadi kalau kita tidak tahu kuncinya, maka kita akan terjerumus dengan persoalan-persoalan yang jauh lebih besar lagi. Karena apa? Bukan karena Allah tidak menurunkan sesuatu yang di luar kemampuan kita, tetapi karena tidak ada pertolongan Allah. Jadi, kalau tidak ada pertolongan Allah, kenapa orang itu bunuh diri? Kenapa orang itu mudah sekali mengatakan cerai, gitu kan?
kenapa orang itu pergi dari rumah, kenapa orang membunuh satu sama lain, kenapa orang itu korupsi, kenapa orang itu berbohong, itu sebetulnya karena lepas pertolongan Allah. Gitu. Tadi kalau saya lepaskan pertolongan Allah, wah udah nanti bilang aja dengan rekayasa, dengan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Seperti yang kita rasakan saat ini yang sinetron berseri-seri ya. Kalau kata Ustadz Abdul Somad dulu zaman tahun berapa 90-an kita sibuk dengan Cinta Fitri. Tiap saat kita nungguin film itu. Kemudian Mahabharata. Kalau sekarang udah nggak, sinetron apapun sudah tidak lebih menarik dibandingkan sinetron Sambo kan. Itu sampai orang berjilid-jilid nunggu ini kapan akhirnya. Dari situ bisa kita ambil pelajaran gitu. Ketika orang tidak tersambung oleh Allah, maka lepas pertolongan Allah. Mungkin Bribka RR gak akan seberat ini menanggung hukuman kalau dia mau jujur ya. Dia katakan bahwa sekarang dia hukumannya adalah hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun karena dia ikut merencanakan pembunuhan dan membantu pembunuhan. Padahal kalau dia mau jujur tidak mengikuti skenario karena tidak panik gitu ya. Karena panik dia mengikuti skenario atas. Kalau dia seandainya dia terhubung sama Allah, katakanlah yang jujur, katakan yang nggak akan seberat itu. Karena sebenarnya dia nggak tahu persoalan apa-apa. Dia dengan tanpa sengaja dia harus berada di situ, bukan by design ya, atau memang dia keadaan dia ada di situ. Gitu. Artinya dia tidak ikut serta, tapi dia tidak tahu apa-apa, dia harus ada di situ. Nah tadi orang kalau terlepas dari pertolongan Allah, itulah yang sebenarnya yang paling berat. Ujian apapun ketika lepas dari pertolongan Allah, tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Apa itu? Misalnya anak mecahi gelas gitu kan. Kita bentak gitu. Akhirnya apa? Ya. Kalau kita ingat ini cerita sungguhan atau bukan, ketika anak mencoret-coret mobil dia yang baru gitu ya. Terus anak itu dipukul sama orang tuanya pakai lidi gitu. Pakai lidi karena memukulnya anak kecil umur 2 tahun memukul pakai lidi. Ternyata abis itu nggak mau negur anaknya karena mobil baru dicoret-coret nggak karu-karuan. Ternyata anaknya demam ya. Demam, ternyata pukulan lidinya itu infeksi dan kemudian akhirnya harus diamputasi gitu kan, harus diamputasi. Terus kemudian anaknya bilang sama bapaknya, "Bapak, kembalikan tanganku, aku nggak akan coret-coret lagi," gitu. Seumur hidup dia akan menanggung penderitaan seperti itu. Itu tadi, kalau kita tidak terlepas sama Allah. Coba pada saat mobil dicoret-coret, ini kan cuma dunia, gitu ya. Ini kan cuma dunia. Apa sih harganya dunia itu? Ya, dibanding akhirnya nggak ada harganya, udahlah. Gitu. Kalau hilang, saya juga pernah Bu. Saya naik mobil baru. Kemudian tabrakan, karena jalan tol Cipali itu panjang sekali. Suami saya ngantuk ketika di pom bensin. Ini rupanya nggak di nolin, terus aja jalan. Tapi kita tahu mobil kita udah di bawah truk gitu ya, truk yang sama-sama berhenti sih karena pom bensin ya. Akhirnya kan banyak melekap ke atas ininya, gitu. Itu yang pertama saya katakan kepada suami yang kaget gitu, mobil barunya penyok nggak karu-karuan, dan bagaimana sampai ke Jogja itu mobil ngekap ke atas gitu. Saya bilang, udah Mas, dunia ini nggak usah jadi dimasukin ke hati ini dunia ini. Apa artinya dunia? Udahlah. Yang penting kita masih selamat, sudah kita syukuri, sehat semuanya. Gitu. Apa? Kita masih bisa dikasih kesempatan ibadah, masih bisa dikasih kesempatan menambah amal. Itu yang paling penting. Dunia ini nggak apa-apa. Apa yang ada di dunia itu semua adalah fana. Tiap segala sesuatu memiliki ajal. Misalnya punya keramik tiba-tiba dipecah gitu, kamu sampai galau. Emang udah ajalnya gitu loh. Udah ajalnya. HP ya, HP dengan cara apapun dia akan ketemu ajalnya seperti manusia. Dengan cara apapun mati ya mati gitu. HP kan dibanding seandainya tadi kamu nggak taruh di situ dia nggak akan jatuh gitu. Kamu sih pegang, enggak, memang cara ajalnya seperti itu.
Coba kita kalau kembalikan ke sana. Memang likuli syai'in ajar. Setiap ada sesuatu ada memiliki ajalnya. Ini air gelas, air aqua ini sebentar lagi pun menemui ajalnya. Salak ini menemui ajalnya, gitu kan? Ya sudah, gitu loh. Apa yang perlu kita khawatirkan? Jadi kalau sudah kita lari ke sana, ya betul-betul sesungguhnya setelah kita mendapatkan pertolongan dari sahabat, pertolongan kedua ya, setelah kita menemukan apa tanda-tanda bahwa Allah sudah menolong kita, itu tadi ya. Kalau kita masih punya persoalan nih, ya, apa tanda-tanda Allah? Saya sudah sabar, saya sudah sholat. Apa tanda-tanda Allah sudah menerima sholat kita? Bahwa kita memang sudah sabar. Tanda-tandanya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut. Nggak takut lagi ya pada saat kejadian saya itu, saya berangkat sama sekali tidak ada ketakutan dan tidak ada rasa bersedih hati. Allah bersama saya. Surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum minal khaufi wal ju'. Sesungguhnya akan aku uji kamu dengan rasa lapar, kekurangan makan dan rasa takut, ya. Wala khaufun min ju' wa naqsin minal amwali wal anfus, dan kehilangan harta juga jiwa, gitu. Jadi kalau mati anak kita, suami kita, ya itu memang bagian daripada sunnah Allah, gitu. Memang ketetapan Allah. Juga harta ada yang hilang, ya memang gitu bagiannya itu. Terus wasamarot juga misalkan kegagalan dari panen kita. Terus kata Allah apa? Sesungguhnya setiap ujian yang kita hadapi ini, semuanya ujian apa sih kita yang sedang kita rasakan? Ujian suami kah, ujian anak kah, ujian harta kah? Semuanya semua ujian kita itu adalah, kalau kita mau merujuk, kalau kita mau meyakini surat Al-Baqarah 155, sebenarnya semua ujian ini adalah kabar gembira buat kami. Ya Allah, ternyata kesusahan yang sedang kita hadapi adalah kabar gembira buat kita. Tapi apa? Wabasyiris sabirin, buat kabar gembira buat kita bagi orang yang sabar. Kembali lagi sabar, ya. Ketika sabar, kabar gembira. Saya pulang dari yang tadi musibah tadi dengan gembira, gitu. Kenapa? Wa may yuridullahu musibah, barang siapa yang Allah kehendaki musibah, gitu ya. Wa may yuridullah, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, ya, Allah beri dia musibah. Allah tuh kayak gitu, ya. Allah tuh kalau menghendaki kita itu baik, maka Allah beri dia musibah. Apa aja? Karena apa? Untuk menjadi orang yang sabar, ya, untuk menjadi orang yang akan ditinggikan derajatnya, harus melalui ujian. Kita aja sekolah kalau nggak ujian, kita nggak naik kelas, gitu. Maka ketika kita itu diberi musibah, ujian adalah untuk menaikkan kelas kita, sehingga hanya orang yang dikehendaki baiklah yang Allah kasih ujian. Apakah dia mau bersabar atau dia mau kufur? Kalau dia mau bersabar, dia pasti akan mendapatkan kabar gembira. Pasti akan mendapatkan kabar gembira. Kita yang hidup dari kecil sama, kita merasakan kok, lulus ujian ini, ujian itu ternyata naik terus derajatnya. Dan terutama sesungguhnya semua kita itu pasti diuji, ya, pasti diuji untuk menghabiskan dosa-dosa kita. Kabar gembiranya itu belum tentu di dunia, bisa juga di akhirat. Ketika ada seorang perempuan yang dia sakit epilepsi zaman Rasulullah, epilepsi dia suka kejang-kejang setiap saat dia anaknya soleh banget, ahli ibadah, dia mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini punya penyakit epilepsi dan saat kumat selalu terbuka auratku.
ya Rasulullah, doamu kan terkabul, tolong doakan aku agar aku sembuh dari penyakit, gitu kan. Apa kata Rasulullah? Aku bisa mendoakan engkau untuk sembuh dari penyakit, tapi ketahuilah kalau engkau sabar, ya, penyakitmu itu akan menghapus dosa-dosamu dan telah disiapkan surga untukmu. Kamu pilih mana? Ya, aku sembuhkan kamu atau kamu bersabar dengan penyakitmu sehingga Allah mengangkat derajatmu nanti sampai ke surga. Lalu si perempuan tadi, aku memilih surga ya Rasulullah, aku memilih surga. Walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya akhirat itu lebih baik, lebih bagus daripada dunia dan seisinya, sehingga aku memilih surga ya Allah. Tapi kata perempuan tadi, tolong doakan aku agar ketika penyakitku ini kumat, tidak terbuka auratku. Akhirnya Rasulullah hanya mendoakan agar penyakitnya tidak kumat, gitu. Tidak kumat, sehingga akhirnya tadi Rasulullah menceritakan bahwa perempuan ini ahli surga. Lalu sahabat bertanya, kalau gitu boleh loh, boleh kok, bolehkah saya berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya musibah sampai habis dosa-dosa saya? Jangan, kata Rasulullah, jangan berdoa seperti itu. Ketika Allah mengazab di dunia, kamu belum tentu sanggup. Udahlah kamu, yang penting ketika ujian itu datang, kamu bisa bersabar, gitu. Kamu tahu bahwa sabar itu lebih baik untukmu, gitu ya. Wasta'inu bisobri wassalat. Kenapa nggak sholat dulu, kok sabar dulu? Sholat tidak akan bisa mencapai kepada Allah kalau tidak dengan kesabaran, kan? Wa inna lakabiratun illa alal khosyin. Sesungguhnya berat sabar dan sholat itu sebab kecuali orang-orang yang khusyuk, gitu loh. Untuk mendapatkan khusyuk kan harus dengan sabar, gitu. Harus dengan sabar. Nah, itu tadi ya. Jadi si perempuan, kita juga tidak boleh minta karena semua ujian itu akan menghapus dosa-dosa kita. Kita minta ujian, enggak, jangan, enggak. Kamu enggak akan sanggup kalau sudah Allah kasih ujian. Sudahlah, Allah tahu yang terbaik buat kamu, buatnya. Jadi manusia itu, ya, innal insana khuliqa haluan. Sesungguhnya manusia itu memang diciptakan suka berkeluh kesah. Memang manusia itu suka berkeluh kesah. Bangun tidur loh, udah istirahat banyak. Bangun sakit-sakit semua badan. Aduh, pusing aku. Itu. Baru bangun tidur udah dikasih kenikmatan tidur loh, gitu. Coba habis makan ini enak-enakan makan, coba. Kenyang banget. Kenyang aja mengeluh, gitu. Ibu saya dulu selalu berpesan, kalau kita kekenyangan gitu, ya Allah kenyang banget ini perut, kenyang banget, berat. Apa kata lu? Si miskin mengeluh karena kelaparan, si kaya mengeluh kekenyangan. Disindir seperti ibu saya gitu. Itulah manusia itu haluan, gitu ya. Iza masau syarru zazuan. Dan ketika mendapatkan keburukan, manusia itu bersedih hati, mengeluh, marah-marah, gitu. Pokoknya kacau, gitu. Manusia itu katanya disebutkan di dalam surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Itu manusia itu kalau dikasih kesusahan, kayak paling menderita sedunia. Paling menderita sedunia. Oh, tiba-tiba dia harus ngontrak. Wah, statusnya berapa yang harus saya bayarkan? Tiap hari harus ngumpulin. Wah, pokoknya ngeluh aja semua. Di Facebook, di mana, kayak seolah dia yang paling menderita dalam hidup ini, baru ngontrak. Padahal kayak cuma dia sendiri di dunia ini yang ngontrak, gitu kan. Oh, terus kemudian ketika anaknya nggak naik kelas misalnya ya, seolah-olah cuma anak dia yang nggak naik kelas. Susah, bersedih hati. Kamu sih, marah-marah sama suaminya. Kamu nggak memperhatikan anakmu sih. Kamu sih, wah udah pokoknya ribut ya. Kamu ibunya. Nah itu manusia itu selalu galau. Galau itu tempatnya paling enak, bahasa galau itu. Ketika kehilangan uang udah ngelamun, makan enggak, ada masalah apapun enggak doyan gitu kan. Kalau ada masalah itu kerjaan manusia. Wa iza masaul khairu manu'an. Dan anehnya lagi ya, waktu kita ditimpa kesulitan, waktu kita miskin gitu,
coba aku kaya, kamu udah tak naikin haji, tak umrohin, coba aku kaya, aku kasih makan sekampung ini, udah gaya gitu. Tapi ketika manusia itu mendapatkan kenikmatan, kekayaan, dia pikir, itu kerjaannya manusia gitu. Jadi sifat buruknya itu disindir oleh Allah, sifat buruk manusia yang selalu berkeluh kesah. Tapi illal musallin, kata Allah, illa musallin illa an salatihi daiman, kecuali orang yang sholatnya teguh gitu. Nah itu tadi, ini nggak berlaku pengeluh, pemarah, kikir, itu tidak berlaku bagi orang yang sholatnya itu teguh. Teguh itu apa? Selalu berbahagia saat sholat itu, berharap-harap ketika dia beribadah sholat itu dia bahagia, dia teguh, dia nyaman, itu tidak akan ditimpa dari penyakit-penyakit kikir, penyakit mengeluh, penyakit galau, nggak akan. Dia sholat, makanya kenapa pertolongan itu sholat, coba kita tuh sholat itu bahagia gitu. Tadi untuk bisa sholat itu merasakan bahagia ketika sholat itu sabar dulu gitu ya, sabar dulu, benar-benar kita sabar menerima tadi, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, mewakilkan segala sesuatunya kepada Allah, tidak bersedih dan pula tidak takut. Kemudian kita akan merasakan nikmatnya sholat. Sudah 2 rakaat sunat duha, tambah 2 rakaat, masih pengen nikmati 6 rakaat, 8 rakaat, tengah malam. Tujuan hidup kita itu memang sholat sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kalau apa sih tujuan hidup kita itu? Sholat. Kalau kita udah nggak bisa sholat, minta Allah cabut nyawa kita gitu. Karena memang sholat itu kan sudah kita ikrarkan, kita sumpahkan di dalam setiap hari kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepadamu aku menyembah dan aku minta tolong. Itu sebenarnya sudah kita selalu bersumpah, tapi kita lupa. Saat kita ada masalah, nggak kepada Allah kita minta tolongnya, gitu kan? Malah harusnya kamu ada di sini, kepada suami marahnya. Harusnya saya punya uang, ada. Tidak kepada Allah, padahal kita harus hanya menyembah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Seluruhnya ibadahku, sholatnya kepada Allah. Itu sebenarnya sumpah kita yang kita ucapkan setiap hari, tetapi tidak pernah kita kerjakan, tidak pernah kita laksanakan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kenikmatan sholat, disitulah kita tidak akan pernah takut terhadap apapun, tidak akan pernah bersedih hati. Setiap kali persoalan datang, kita disertai oleh kemampuan mengambil hikmah di dalamnya. Mungkin kenapa suami saya nggak pernah pulang lagi, jarang pulang, dia misalnya lebih senang nongkrong di mana. Mungkin karena saya nggak suka, saya suka cuek kalau dia datang, main HP aja, diajak ngobrol, akhirnya dia main keluar gitu. Nah, jadi selalu menemukan hikmah. Kenapa anak saya tuh ngelawan sama saya, selalu ngelawan. Langsung kita, mungkin saya kurang berbakti sama orang tua saya gitu. Anak saya yang sudah punya anak itu, dia tanya sama saya, maaf, mama itu kan punya anak banyak. Itu punya macam-macam anak mama, ada yang nakal, ada yang baik, ada yang soleh, ada yang malas beribadahnya gitu. Gimana buat yang satu macam aja, yang rajin ibadah, yang soleh, jadi nggak usah macam-macam. Itu caranya gimana? Saya bilang sama anak saya, nggak ada teorinya nak. Apa mau teori buku bagaimana? Nyatanya mama juga mengajari anak satu teori, kok hasilnya beda-beda. Cuma satu aja, kita harus mengimani apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Kalau Rasul udah mengatakan itu pasti benar. Apa yang Rasul katakan? Biru aba'akum tadbiru abna'akum. Baik kamu sama orang tuamu, anakmu akan jadi baik. Jadi itu mendidik anak itu caranya apa? Kita baik dulu sama orang tua kita. Kalau pengen anak kita berbaik kepada kita, berbakti, apa yang kita omongin dia nurut, solehah, itu kita baiklah sama orang tua kita. Maka ketika kita berpersoalan dengan anak, orang tua kita cari dulu, pikirkan, barangkali kita pernah menyakiti dia, barangkali kita pernah mengecewakan dia, barangkali ada perintah-perintah yang tidak kita turuti.
Maka tadi kenapa anak kita susah banget dikasih tahunya. Jadi itu aja, apa kata Rasulullah, biru abaakum tadiru abnaakum, baik kamu sama orang tua. Akhirnya itu tadi, oh gitu ya Maya, iya baik aja kamu sama mama, nurut, ntar anakmu juga nurut. Nah tadi kembali lagi, ketika kita berpersoalan, sabar dan sholat menjadi penolong kita, ya. Sholat yang mana? Sholat yang khusyuk, ya. Sholat yang daiman, yang teguh, yang kita tunggu-tunggu waktu datangnya, ya. Yang kalau anak saya ada yang laki-laki itu, kalau sholat itu, kalau saya panggil dia lagi bikin mie misalnya, ya, bikin mie, sini gitu, dia akan langsung datang, kita ngobrol gitu, tahu-tahu yang di dapur ribut, ini mie-nya udah gemuk-gemuk nih, kamu lagi bikin mie? Iya. Kok kamu nggak bilang? Kok nggak kamu bilang tar dulu apa gimana? Oh kalau dipanggil orang tua kan harus langsung, gitu deh, gitu kan? Nah, tapi giliran waktunya sholat belum azan, jangan suruh dia apa-apa, nggak bakal mau. Nah itu tuh, mah ini mau sholat mah, nah kan belum azan, nah, gitu. Maaf aku ke masjid dulu, mesti gitu, ya, ke masjid. Akhirnya saya, kenapa sih nak? Mama itu minta tolong, padahal kamu kan belum azan. Ma, apa ternyata rahasianya setelah sekian lama saya baru tahu. Ma, aku tuh kalau sholat harus di belakang imam. Jadi dia datang sebelum azan, aku harus di belakang imam. Hadisnya ya Maya, kalau orang tahu keutamaan sholat di belakang imam, orang mau kok berbunuh-bunuhan untuk mendapatkannya, gitu. Jadi aku tuh mohon maaf kalau mama suruh mau jalan sholat, dia kalau waktunya sholat mau di jalan di mana gitu udah resah. Ini setengah jam lagi zuhur mah, gitu. Padahal masih setengah jam. Kalau orang kan nunggu qomat, gitu kan, nunggu qomat. Nah itu makanya saya melihat dia tidak pernah ada rasa, tidak pernah susah gitu. Hidupnya tuh nggak pernah. Padahal kadang-kadang tuh misalnya kita punya persoalan, masalah apa, hidupnya tenang aja gitu. Hidupnya tenang aja. Dan dia orang yang sering menghukum dirinya sendiri. Ini anaknya sekarang ada di Jombang. Dia masih menyelesaikan hafalannya. Itu misalnya saya ngasih sesuatu yang bagus buat dia. Misalnya saya pernah ngasih diary itu bagus banget ya. Saya dikasih orang juga. Saya kasih buat dia, ini nak, buat kamu. Alhamdulillah seneng banget ya lo. Bagus banget Mandi, bagus banget. Enggak lama, seminggu apa? Nah, diary-nya mana? Terus dia diam. Mama jangan kecewa ya Ma. Kenapa? Aku kasihin ke orang. Lah kenapa kamu kasihin orang? Kayak nggak ada barang lain aja kamu kasih gitu. Itu juga Mama seneng nggak Boy ya? Mulai kita udah mulai pelitnya itu ya. Mungkin ya itu tadi. Kenapa kamu kasih orang? Jawabannya menakjubkan. Jadi saya dari situ mulai kita belajar. Nah, aku tuh kalau nggak suka sama orang, ya apa ngomongin orang, nggak suka, grundel di dalam hati, aku hukum diriku memberikan sesuatu yang aku sukai. Gitu. Jadi di kelas itu ada orang bawel banget gitu, bawel, nanya terus tuh. Di dalam hati doang dia tuh merasa kesel banget gitu, merasa nggak ngomong gitu, itu langsung dia kasih diary-nya gitu, supaya hatinya bersih lagi gitu, supaya Allah jangan menghukum dia karena dia tidak suka sama orang itu. Gitu. Barangkali orang itu mengandung kebaikan kan nggak tahu kita, sehingga dia pasti ngasih sesuatu yang dia sukai gitu. Jadi kita tuh paling bagus menghukum diri kita sebelum Allah menghukum kita. Gitu. Kalau kita sempet ngomongin orang di sini berdua, lihat kamu tahu nggak yang di pojok itu, kamu sebel banget tahu, kerudungku belum dikembaliin. Kamu tahu nggak yang di tengah itu, gitu? Yang di tengah itu, nyicil baju belum dibayar sampai sekarang. Kan udah ngomongin orang kan? Hukum diri kita dengan apa? Kasih kerudung kita ke dia gitu loh, atau bayarin tadi cicilan kita gitu. Daripada Allah murka sama kita karena apa? Dosa besar kan bergibah itu, gitu. Dosa besar gitu. Jadi berilah maka kamu akan dicintai. Banyak-banyak ngasih sama orang itu tuh kita akan dicintai. Nggak usah gitu. Apa ya? Kadang-kadang itu gimana ya saya caranya hubungan saya dengan tetangga itu supaya baik itu. Saya tuh sebel sama dia tuh sebenarnya gitu. Tapi kan dosa kalau musuhan. Gimana ya caranya?
apa saya negur dia, negur gue yang cinta kalau dia nggak jawab gitu kan. Oh, banyak sekali persoalan mau gimana, artinya kita pengen sekali berbaikan dengan seseorang yang mungkin udah sekian lama musuhan sama kita dan sebagainya. Kalau kata dalam hadis, berilah maka kamu akan dicintai gitu. Masaklah yang enak, yang bagus, jangan yang bekas gitu ya. Oh, misalnya kita dapat panen buah durian gitu kan, anterin aja 10 buah, nggak mungkin dia nggak marah sama kita itu. Anterin aja ke rumahnya, ini aku panen, ambil yang baik-baik, bukan yang kecil-kecil, kasih ke dia, pasti jadi hubungan kita baik. Sebenarnya baik itu karena apa? Karena kita sudah melakukan karena Allah. Kita melakukan itu bukan karena dia. Ngapain kita ngasih, dalam hati ngapain kita ngasih dia aja pelit, dia aja suka nyakitin, tapi apa? Allah menyuruh aku. Berarti yang kita lakukan itu karena Allah. Maka Allah perbaiki hubungan kita dengan dia gitu loh. Jadi ketika kita bermasalah dengan manusia, perbaiki hubungan kita dengan Allah justru, bukan dengan manusianya, bukan dengan ibadahnya. Artinya apa yang Allah suruh dengan kita gitu. Apa yang Allah perintahkan? Berbaik sama tetangga, ya kita lakukan berbuat baik. Maka Allah akan memperbaiki hubungan dengan kita gitu. Jadi nggak usah repot-repot gimana cara negurnya ya. Assalamualaikum, halo, nggak enak juga. Hai, nggak pas gitu. Apa ribut kita cuma bersoalan semuanya kayak gitu. Nanti dia kalau pagi lewat dadah ya, dadahnya gini atau gini. Apa kata Allah itu? Kirimin GoFood ya Bu. Kirimin GoFood. Kirimin GoFood itu boleh. Itu dari siapa ya? Itu tadi. Tapi jangan ecek-ecek kasihnya gitu ya. Yang ini udah nggak kepake kasih ke dia. Dia paling opo ya. Tapi yang kira-kira dia nggak akan menolaknya gitu loh. Misalnya pizza gitu kan. Itu musuh apapun akan jadi lembut gitu. Lembutkan hati orang itu dengan Iya, tersinggung. Enggak lah, itu kan hubungan kita sama Allah ya. Masih mau gratis. Gitu. Orang tahu. Ya, kalau masih kurang itu naikin gitu, naikin. Ya, saya pengen menceritakan seseorang Nggak takutnya kita beli yang bisa katanya. Emang lu pikir gua nggak mampu beli? berarti syukur amat berarti ya. Ada nyebelin, itu mah nyebelin Baik. gitu ya Bu. berarti apa? Sekarang masalah di dia kan? Iya. Bukan di kita lagi gitu. Tapi kan karena Allah lagi ya. Iya, masalah di dia. Kita selalu belajar gitu. Belajar kita berbuat baik sama orang, ternyata orang tidak berbuat baik, ya masalah dia, gitu. Masalah dia. Kita ada dalam persoalannya, sekian lama saya dimusuhi gitu, apapun yang dilakukan oleh saya iri. Orang itu jangan sangka orang itu nggak bahagia. Kalau kita bahagia itu udah hukum alam. Kalau kita beli mobil pasti ada yang sakit hati gitu. Ada yang tersakiti, ada yang anak kita juara, ada yang tersakiti gitu kan, itu sudah pasti. Makanya yang pertama kita yang lakukan bahwa kita harus samakan frekuensi sama orang. Ketika ada orang ngobrol, teman kita datang, jangan kalau orangnya itu enggak, orangnya itu sederhana, ya kita berlaku seperti dia. Misalnya ada orang mengeluh tentang sakit, saya sakit ini sakit itu, kalau saya mah sehat, itu nyakitin benar gitu. Suami saya tuh pelit banget, suami saya pelit banget. Wah, suamiku tuh kalau apa aja yang diminta pasti dikasih. Itu tuh ngajak berantem itu. Harus satu frekuensi ya, bukan kita merendah, tetapi bagaimana kita, ya itulah mungkin rezeki kita ya gitu ya, harus gitu. Jadi jangan banyak-banyak musuh dengan mengatakan sejujurnya gitu loh. Jangan menciptakan musuh gitu. Jadi kita harus pahami bahwa ketika ada orang yang sirik sama kita gitu ya, sama kita, ya mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang membuat dia sakit hati gitu ya. Sakit hati karena kita pamer gitu kan, karena kita pamer itu kita itu diajari kok sama Allah. Coba sekarang tetangga beli mobil gitu, kita juga kan ada getarannya juga kan gitu ya. Tetangga suaminya baik, tetangga wajahnya mulus aja kita udah nah enaknya apa? Ternyata manusia itu sering sakit hati kalau ada orang yang lebih mulia, lebih enak gitu, lebih. Maka kita jangan suka pamer, jangan suka ini meninggi gitu, karena jangan sampai membuat sebuah musuh baru.
Tapi kalau ternyata kita sudah baik-baik aja, nggak ada masalah gitu ya, terus sering ngasih ke orang masih juga sakit hati, masih juga benci, masih juga ngomongin, itu masalah di dia. Karena Allah menghadirkan dia untuk memberi hadiah buat kita. Hadiahnya itu apa? Kita buka pintu, ada makhluk yang ganteng gitu ya, makhluk yang ganteng yang luar biasa, masya Allah, kok jadi gantengnya itu pas kita bawa hadiah yang indah, itulah dia yang bernama sabar. Jadi harus kita lihat, oh sabar memaafkan ya. itu ternyata makhluk yang paling ganteng, yang paling kita inginkan, yang paling kita cita-citakan, bawa hadiah yang paling kita inginkan, itulah namanya sabar. Karena tadi sabar itu adalah kabar gembira buat kita gitu. Dan tidak mungkin kita ada sabar, diberi kabar gembira dengan kesabaran. Makhluk ganteng tidak akan datang ke tempat kita kalau kita tidak dapat ujian. Jadi ujian itu sabar itu hanya hadir ketika orang mendapat ujian. Jadi kalau orang nggak pernah dapat ujian, ya suami baik, anak-anak lurus segala macam, kita tidak akan pernah mendapatkan makhluk ganteng tadi. Hadiah dari Allah yang berupa kabar gembira yang bernama sabar. Jadi sabar itu adalah sebuah kabar gembira. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, oh ini berarti Allah sedang menyiapkan hadiah buat kita. Nah, bagaimana caranya kita sabar? Gimana bisa aja ngomong sabar? Coba kamu yang jalani. Ada juga yang kayak gitu ya. Nah, memang kadang-kadang penderitaan itu tidak sama ya, tidak sama. Kita bisa ngomong sabar ya kamu itu kamu enak. Nah, gitu. Coba belajarnya adalah dari ulama-ulama terdahulu. Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah itu dia itu kan seorang ulama, ilmunya banyak, senangnya baca buku, dan muridnya tuh banyak. Biasa rezim itu kan nggak suka ketika kebijakannya diluruskan oleh para ulama, itu nggak suka. Gimana caranya menyiksa Ibnu Taimiyah ini? Dipenjara dia, ya, supaya dia berpisah dengan para jamaahnya, para pengikutnya ya. Mungkin kalau sekarang Habib Rizik kali ya. Ternyata apa? Di penjara semua murid jadi muridnya, semua belajar dari dia, gitu kan? Ya, gimana, bingung ya pemerintah tuh. Akhirnya apa kata pemerintah? Kalau gitu dia di penjara sendirian, bahkan penjaranya itu sebatas badan, nggak bisa duduk, cuma berdiri terus, gitu kan? Berdiri tuh, udah dia berdiri, dia ngaji terus, gitu, gitu kan? Dia ngaji, sambil baca buku. Dia kan senang baca buku. Oh ini baca, dia masih senang di penjara kan, kok nggak ada susahnya sama sekali. Dia singkirkan semua buku termasuk Al-Quran ya. Penjarakan dia. Terus akhirnya dia sendiri, dia kan udah hafal Al-Quran ya, tinggal baca Quran. Terus udah nggak boleh ini, nggak boleh ada pengikutnya, nggak boleh baca, dan sebagainya. Bagaimana dia mati pelan-pelan. Apa kata dia? Ngapain lah musuh-musuhku ini gitu ya. Dia ketawa, ngapain lah musuh-musuh. Mereka kira aku bahagia, aku tuh karena itu, karena pengikut, karena buku, karena organisasi. Bahagia aku tuh ada dalam hati, nggak ada yang bisa mengambilnya. Bahagia aku tuh ketika aku tersambung terus sama Allah, nggak ada yang bisa ngambil, kayak gitu. Jadi dia bahagia terus. Coba artinya apa? Persoalan, ujian dan sebagainya, coba kita belajar daripada para ulama terdahulu gitu. Itu sebenarnya kita tidak pernah akan kehilangan bahagia ketika kita selalu tersambung kepada Allah. Coba ketika kita sakit gitu, kita sakit apa? Oh, ternyata sakit ini menghilangkan dosa-dosa kita. Sakit menghilangkan dosa-dosa kita yang mana tidak mungkin bisa hilang walaupun dengan ibadah gitu. Ya. Kita ibadah semalam suntuk, belum tentu dosa-dosa. Ada dosa yang nggak bisa hilang. Kita sedekah sebanyaknya, masih ada dosa itu, kata Allah, itu yang dosa itu belum aku ampuni. Sampai dengan datang sakit baru kamu diampuni. Artinya apa? Ini kabar gembira bukan? Kabar gembira. Coba ketika kita mati dosa itu belum diampuni. Kemudian kita masuk ke dalam api neraka yang kholidina fiha. Kalau di dunia mah
penderitaan itu nggak akan lama, pasti ada batasnya dan sesuai kemampuan, sesuai ukuran. Allah ngasih kita ujian karena Allah mampu kita menyelesaikannya, atau Allah mendirikan kita ujian di dunia ini seiring dengan cara penyelesaiannya, gitu loh. Seiring dengan cara penyelesaiannya. Jadi apa yang kita perlu takutkan? Tapi kalau di akhirat udah nggak ada minta ampun, udah nggak ada entar dulu, istirahat dulu, sedekah udah nggak ada. Adanya cuma disiksa, direbus terus menerus. Gitu. Khalidina fiha abada. Dia kekal selama-lamanya. Nggak ada lagi penghapusnya. Gitu. Nah artinya apa? Tadi sakit itu ternyata sakit ini adalah kasih sayangnya Allah. Sakit itu nggak harus sakit badan, nggak harus pusing, nggak harus sakit mata, sakit hati juga itu loh. Sakit hati kita disakiti sama orang, nggak ngapain, dituduh, difitnah dan sebagainya, babak belur gitu ya. Kalau lihat di sinetron udahlah dia suami udah selingkuh, kita digampar gitu ya. Di hadapan kita dia bawa wanita lain, itu udah nggak kurang-kurang itu ternyata apa? Itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita masa lalu kita. Siapa yang nggak punya dosa? Siapa yang nggak punya aib? Siapa yang nggak punya maksiat? Dan saat itulah Allah hapus dosa-dosa kita yang mungkin ibadah kita belum bisa menghapusnya. Nah itu udah bisa kita memberikan bahwa kita harus bahagia. Jadi pertolongan Allah kepada manusia kalau kita tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersedih hati. Kalau masih ada sedih hati, takut nggak bisa bayarin anak sekolah, takut nanti anaknya masa depannya kayak gimana, itu berarti kita masih belum ada Allah di dalam hati kita. Kalau ada Allah tadi, sumpah kita lakukan iya karena budu ya, iya karena seta'ala. Pada engkau kami menyembah dan engkau minta tolong, mohon pertolongan. Nah, bagaimana sekarang Sayyid Qutb? Sayyid Qutb itu seorang ulama besar di Mesir juga, ya. Dia awalnya menolong Presiden Gamal Abdul Nasser, tapi akhirnya disingkirkan gitu, karena ternyata Abdul Nasser tetap dengan haus kekuasaannya, sedang Sayyid Qutb dengan jalan lurus. Itu penderitaan dia, keluar masuk bui dengan segala macam penderitaan, sampai akhirnya akan dihukum gantung. Tapi ketika akan dihukum gantung nih ulama Sayyid Qutb ini, para pembesar-besar Arab itu berontak gitu, nggak setuju. Wahai Gamal, kamu jangan hukum gantung, dia seorang ulama besar gitu. Pada protes negara-negara manapun, sehingga Gamal Abdul Nasser, kalau aku bunuh namaku semakin jelek di mata dunia gitu ya. Terus akhirnya dia utuslah, wahai Gamal Sayyid Qutb, kamu bisa lepas dari hukuman gantung kalau kamu minta maaf sama penguasa dan tidak akan mengulangi perbuatan. Mengulangi perbuatan apa? Menasehati jalan yang benar, jalan lurus. Nggak mau si Sayyid Qutb, saya nggak mau minta maaf. Dibujuk lagi sahabatnya, sampai apa kata dia? Bagaimana aku bisa minta maaf dengan yang Allah bersamaku? Paham nggak? Bagaimana aku minta maaf kepada orang yang Allah bersamaku? Artinya ini kalau minta maaf berarti Allah juga minta maaf ke dia, karena yang perbuatanku itu adalah perbuatan yang Allah perintahkan gitu. Jadi misalnya jangan sholat ya, karena dia menyuruh sholat terus. Sekarang saya minta maaf, saya nggak akan lagi nyuruh sholat, kan berarti mempermalukan Allah kan? Bagaimana aku minta maaf yang Allah bersamaku, dia gitu kan? Terus akhirnya masih nggak mempan juga, akhirnya didatangkan ibunya sujud nangis. Engkau sekian lama berpisah dengan ibu nak, engkau ibu besarkan untuk menjadi seorang ulama, kemudian kamu habis hidupmu di penjara, janganlah kamu mau dihukum gantung. Ibu mana yang mau anaknya dihukum gantung ya? Udahlah, minta maaflah, Allah tahu kok, Allah tahu apa yang sebenarnya terjadi, Allah tahu, minta maaflah ibu, pengen coba siapa, harusnya anak nggak kuat ya dengan air mata ibu juga nggak kuat berpelukan mereka di penjara. Apa yang dikatakan Sayyid Qutb? Ibu, aku dari sejak muda disiksa apa yang belum aku rasakan, Bu? Digantung kepala di bawah, kaki di atas sambil dipecuti udah, dikubur setengah badan udah, pokoknya siksa apa yang belum aku rasakan, Bu. Dan saat ini adalah hari gembiraku, Bu. Masa ibu tega mengambil hari kegembiraan, hari kebahagiaanku, ibu renggut.
hari kebahagiaan di saat mana Allah sudah menunggu aku. Di saat mana Allah setiap sebentar lagi akan bertemu dengan Allah, kok ibu halangi, ibu tega. Hanya ibunya, oh ya sudah, berarti kamu ibu relakan kamu mendapatkan kebahagiaan. Dan doakan nanti kita sama-sama di surga. Saya doakan ibu cepat menyusul gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari orang-orang yang menderita seperti itu, ternyata dia tidak merasakan rasa sedih dan rasa putus asa, tidak ada takut, lahum yazanun, tidak ada rasa. Nah, disitulah artinya orang yang bersambung kepada Allah, seberapapun penderitaannya tidak akan pernah bersedih, dan itu harus diawali dengan sabar. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Persis jam 11. Padahal dari tadi nggak lihat ini ya. Ini mau ditutup atau ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya Bu? Ustazah, saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Caca, Ustazah. Saya tuh mau tanya gini Ustazah, bagaimana menyikapi sabar antara sesama makhluk Allah tuh berupa kucing liar itu. Jadi kan Ustazah, ada tetangga-tetangga kami yang mungkin marah sama kucing liar kayak gitu, sedangkan sebagian lagi sayang sama kucing gitu, sampai melarang memberikan makan pada kucing liar kayak gitu. Saya sedih. Itu bagaimana cara menyikapi tetangga yang seperti itu, Ustazah? Jadi Mbak Caca di tempat yang sayang apa Yang yang sayang musir? Saya kebetulan kucing-kucing yang liar-liar itu yang saya ambilin, Ustazah. Mungkin kalau misalnya Kak Indri kucingnya cantik-cantik, saya yang kampung-kampung, Ustazah. Maksudnya saya tuh sedih kayak gitu kalau ada orang yang menyikapi cuma kotoran kucing kayak gitu tapi diributkan gitu. Saya udah menjapri orangnya, nggak apa-apa, saya yang ngambilin, saya yang bersihkan gitu. Ya, tapi kata orangnya nggak mau gitu, Ustazah. Dan itu selalu menjadi persoalan di kontekan yang baik. Itu kan maksud, terus saya bilang itu kucing itu kan makhluk Allah juga ya, Ustazah. Siapa yang mendatangkan dia kemari juga Allah ya, Ustazah. Jadi kenapa disalah-salahin kayak gitu? Saya juga dulu nggak suka itu sama kucing itu, Ustazah. Maksudnya saya juga punya asma apa, tapi dari kecil saya nggak pernah nyepa, nggak pernah apa. Tapi sekarang ini kok kasihan kayak gitu ya, Ustazah. Ada orang-orang yang seperti itu tuh gimana menyikapinya, Ustazah? Ya, ini masalah kucing ya, masalah kucing. Kucing liar Ya, ya. alhamdulillah Mbak Caca itu diberikannya yang tidak semua orang dapatkan, ya, berupa kasih sayang terhadap kucing liar. Saya punya kakak, Mbak Caca. Saya punya kakak itu, dia kalau saya masuk itu kucing itu yang dia ambilin itu tadi kucing yang berpenyakit. Justru yang liar-liar tuh yang penyakit itu kerjaannya dia bolak-balik ke rumah sakit cuma ngobatin penyakit kucing. Dan cinta dia itu tulus banget gitu. Jadi pada suatu hari saya ke rumahnya, baru masuk saya udah muntah-muntah gitu ya. Bau banget ya namanya kucing. Banyak banget. Terus saya Puluhan. lo masuk langsung tutup pintu ya. Lah kenapa baru dari jendela dia masuk tutup pintu? Kenapa? Ntar kucing gua keluar katanya. Saya kan orang Jakarta nih ceritanya. Terus langsung pas masuk, wah muntah-muntah gitu. Terus, ya bau banget ini, bau banget. Dia marah, jangan gitu dong ngomongnya, jangan bilang bau-bau. Dia juga tersinggung dong. Itu mana sih dia? Udah masuk kamar, jangan bilang bau-bau, tersinggung. Dia juga makhluk Allah sama seperti itu kan. Terus udah gitu, kita mau pergi nih ya, mau pergi ke rumah kakak yang lain. Terus dia udah sibuk ngurusin di mobil bawa kucing. Saya bilang ya, iya, soalnya nih kucingnya lagi sakit kok dibawa, kan minum obatnya sehari 3 kali, nanti kalau perawatan Masya Allah ya, ada yang seperti itu kan, ada seperti itu. Udah itu ini kan nggak dibuat-buat betul ya, dibuat sampai anaknya pun kan udah pada punya rumah, nggak mau datang. Kalau datang tuh di hotel ya, kalau datang di tempat lain ya. Kenapa di tempat lain? Karena yang namanya tadi asma atau takut nggak hamil dan sebagainya kan. Terus
tuh anakmu sampai Bu, jangan sebanyak ini, jangan kayak gini, anakmu sampai nggak mau ke rumah. Kenapa Pak? Dia kan punya rumah. Kucing ini mana punya rumah? Ada gitu kan. Gitu. Terus suatu hari dia, kucingnya kalau ada yang mati aja udah mulai dia sedih gitu kan. Sampai suatu hari ada yang mati, namanya Cantika, kucingnya namanya Cantika. Ya. Itu fotonya tuh lagi apa dilihat-lihat di kereta aja, dia ke Jogja udah ada kereta. Cerita tuh dari awal tuh Cantika sampai anak saya, "Mah, Cantika tuh siapa?" Itu dia ceritain siapa. Itu kucingnya gitu. Akhirnya supaya dia nggak sedih, saya bawa pengajian kan. Saya bawa pengajian, dia mau dengerin kusuk gitu kan tentang surga neraka, dia kusuk. Saya seneng kan, wah dia terhibur nih gitu kan. Siapa yang bertanya? Dia duluan nanya. Oh tuh kan, alhamdulillah dia dapat hidayah. Saya bilang kan gitu. Apa pertanyaan dia? Ustadz, nanti di surga kita bisa ketemu kucing gitu. Masih kucing juga rupanya. Nah, tapi kita akhirnya saya berdiskusi dengan kakak yang lain. Alhamdulillah, namanya Nijas yang saat yang senang kucing itu Nijas. Umi dan kakak Propan. Alhamdulillah Nijas itu dia udah punya jalan surga nih, dengan mencintai kucing. Ternyata mencintai binatang dengan ketulusan seperti itu, ya, itu sudah jadi jalan surga. Karena tidak semua orang sanggup, ya kan? Saya aja nggak sanggup gitu, rumah diisi gitu. Saya suaminya kebetulan sama. Saya dengar suaminya lagi ngomong sama siapa, nggak ada siapa-siapa, cuma berdua. Udah nanti biar Abi yang beresin dan ngomong sama siapa. Pas tak lihat apa, rupanya kucing itu buang pup bukan di tempatnya gitu loh, lagi digeser-geser mau dimasuk. Suaminya nanti Abi yang beresin. Sampai segitunya gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi suami istri itu harus sama gitu kan. Jadi itu udah punya jalan surga. Artinya apa sih surga itu? Surga itu tidak didapatkan oleh orang yang beribadah gitu. Ya, kadang didapatkan oleh orang yang beribadah. Lah kenapa? Surga itu diberikan kepada orang yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, karena dia memiliki amalan-amalan yang tidak biasa gitu. Yang tidak biasa. Ingat tahu gimana seorang pelacur ya masih cuma ngasih air minum ke anjing, yang air minum itu diambil dengan sepatunya, padahal dia juga haus. Akhirnya dikasihin ke pelacur tuh ngasih air minum ke anjing itu, kata Allah dia masuk surga gitu. Ya. Kenapa kita kalau dengan beribadah bukan dengan mendapatkan surga itu? Kita beribadah itu untuk memancing rahmat Allah tadi, supaya Allah perhatian sama kita gitu. Sehingga nah itu tadi. Nah, ada amalan-amalan sebenarnya yang khusus yang tidak semua orang bisa melakukan itu, karena hidayahnya itulah yang bikin bisa masuk surga gitu. Jadi bagaimana Abu Hurairah sampai dapat nama sebagai ibunya bapaknya kucing, gara-gara apa? Kucingnya tidur di sorban dia gitu. Nggak tega bangunin kucing, padahal itu digunting sorbannya gitu kan, supaya kucingnya itu nggak terganggu. Nah itu sampai dikasih julukan Abu Hurairah. Jadi menyayangi binatang dengan ketulusan seperti itu tidak semua orang sanggup, ya, tidak semua orang sanggup. Itu karunia dari Allah, itu adalah jalan surga. Itu aja yang kita perhatikan Mbak Caca. Itu aja, keadaan kita aja lah yang nggak usah kita ributkan orang nggak suka, orang nggak apa, karena memang dia belum dapat jalannya untuk bisa suka gitu ya. Siapa yang suka kalau tiba-tiba keset kita udah penuh kotoran gitu kan? Siapa yang suka tiba-tiba tanaman kita dirusak ayam gitu kan? Dan makanannya diambil. Makanan apa tuh? Makanannya dia diambil kucing. Oh, makanan dia dicuri ya? Iya. Dicuri. Itu siapa yang suka itu? Itu nggak semua orang sanggup. Yang boleh kita kasih tahu, misalnya tadi kalau memukul, mencelakakan gitu ya, itu jangan di depan mata kita. Ada yang mukul, ada yang nggak ngasih makan sampai dikurung tapi nggak dikasih makan. Kalau itu yakin itu sebuah perbuatan dosa besar. Ada dalam hadis mengurung binatang terus nggak dikasih makan sampai dia mati, itu benar-benar nggak boleh menyiksa. Tetapi kalau dia marah-marah itu memang umumnya orang gitu loh. Nah bagi kita yang punya peliharaan gitu ya, yang punya hati-hati juga. Kalau peliharaan kita sampai berak di tempat orang lain, ini lain lagi ya, kontra dari yang lain. Kalau peliharaan kita sampai berak di tempat orang lain, ayam kita sampai merusak tanaman orang lain, hati-hati kita. Ketika yang punya nggak rela, yang punya rumah nggak rela, ya, ini berak tempat kita, ini tanamannya, ini
siapa nih yang punya kucing ini, aku doain kamu celaka. Jadi itu doa. Karena apa? Teraniaya dia. Teraniaya dia, rumah dia diberakin. Makanya kalau kita punya peliharaan, pasti kan tidak mengganggu orang lain, gitu loh. Beda sama kucing liar ya. Kucing liar nggak berinduk. Kalau kita punya peliharaan, kalau sampai dia berak tempat orang lain, kita harus minta maaf, kita harus bersihin, kita harus bawa oleh-oleh gitu loh. Supaya apa? Jangan sampai ada doa-doa buruk keluar gitu. Jadi walaupun dia binatang, ya pemiliknya itu kena kalau dia sampai berdoa buruk gitu. Gitu ya Mbak Caca, ya teruskan aja itu memang. Ustazah, kalau misalnya saya tuh misal dibilang jangan kasih makan Mbak, kayak gitu, nanti dia kemari terus. Itu saya bilang cuma gini, kenapa melarang orang berbuat pahala kayak gitu? Ya, ini kan sedekah saya. Nah, ya bagus. Kok misalnya dia menyinggung hati dia tuh, saya salah nggak Ustazah dengan kata-kata saya kayak gitu? Kalau kata-kata kita tulus dan memang itu benar, soal tersinggung atau kalau dia tersinggung berarti hati dia berpenyakit. Sesuatu yang benar. Caca tuh ngomong udah benar ya? Udah benar ya, ini apa saya pengen bersedekah Iya. gitu ya. Tapi kalau kita ngasih tahu orang yang tadi kontra dengan orang, memang nggak usah panjang-panjang gitu ya. Kalau misalnya saya sama sering kalau ada orang minjem uang, kita nggak punya uang atau kita nggak mau ngasih pinjam karena dia sering nggak usah panjang-panjang, bilang aja nggak ada atau nggak bisa gitu. Loh, kamu dulu belum bayar loh, ya nggak usah panjang, aku aja kurang, nggak usah panjang-panjang. Jadi kemudian orang itu juga harus hati-hati. Ya itu tadi ada ya ketika Rasulullah berkumpul begini, Rasul bilang perempuan di ujung sana itu masuk surga. Didatangilah sama teman-temannya, sama para sahabat. Para sahabat tuh suka kepo. Kalau dibilangkan ada yang masuk surga, pengen tahu amalan apa gitu. Ternyata perempuan itu setiap subuh dia pasti ngasih sedekah. Siapa yang belum makan kasih makan ya. Sedekah, dia cari orang-orang yang butuh makan. Kalau seandainya nggak ada lagi yang dikasih, binatang-binatang dia kasih. Mau cacing mau apa? Ternyata itu aja bisa masuk surga. Yang bikin kepo para sahabat, loh kok bukan kita yang setiap hari bersama Rasulullah, yang selalu beribadah, kok bukan kita, malah perempuan itu. Nah, itu tadi amalan-amalan yang menarik perhatiannya Allah, yang bikin Allah tuh jatuh cinta dengan amalan itulah yang insya Allah menjadikan jalan surga gitu. Ya, tadi padahal kakak saya tuh yang ibadahnya biasa-biasa aja gitu kan, tapi kita berdua udah enak ya, dia udah punya jalan surga. Karena nggak mungkin, kita aja nggak sanggup, ke rumahnya aja males saya gitu kan, apalagi ngurus kucingnya sebanyak itu. Saya bilang benar-benar serius, dia bilang saya mau muntah, tersinggung dia, marah dia. Jumlahnya puluhan. Puluhan rumahnya dan borok-borok semua, tidak ada ngobatin gitu, ngobatin apa, terus ambil dia ini ada apa? Nggak bisa, kenapa? 3 loh yang sakit. Yang sakitnya jadi udah susah ngajak dia gitu. 3 loh yang sakit. Padahal dia pagi dibawa ke rumah sakit, ke dokter, taunya ditelepon udah mati gitu. Itu biasa dia setiap dia ngurusin kucing sakit, tapi setiap mati dia sedih gitu. Itu harusnya udah takdir dia ambilin yang sakit-sakit kok gitu kan. Itu tadi, jadi itu nggak bisa dilakukan, dibuat-buat, nggak bisa ditiru-tiru, nggak bisa, kecuali kalau turun hidayah dari Allah. Terima kasih sayang. Orang yang sayang sama binatang apalagi sama manusia, pasti dia juga lebih penyayang. Ya, jazakumullah khairan. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah ya? Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Semoga hidup kita lebih baik, lebih berkah, selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Ini kita tutup dengan kafaratul majlis ya. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yes.